Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di pertemuan 1 di mata kuliah Sistem Operasi. Kali ini kita melakukan pembahasan terkait dengan konsep dasar dan sejarah perkembangan dari sistem operasi. Oke, di slide pertama ini sudah ada tugas ya untuk kelompok. Nah, di sistem operasi sendiri ini kita di tugas yang pertama ini akan membahas tentang distro pada Linux. Nah, di sini saya bacakan terkait dengan soal-soalnya dan step by step yang harus dilakukan. Yang pertama adalah setiap kelompok menggunakan distro yang berbeda. Jadi, usahakan diskusikan dalam kelas kalian agar tidak menggunakan distro Linux yang sama. Ya, lalu yang kedua, menginstal dan memodifikasi distro tersebut. Terus yang ketiga, mempraktekkan perintah dasar dan sistem distro Linux minimal sebanyak 5. Lalu yang keempat adalah menginstal software melalui paket manager dan GUI minimal 2 software. Ya. Jadi harus ada software yang diinstal melalui paket manager atau GUI yang minimal sebanyak 2. Nah, dari hasilnya yaitu adalah nanti membuat slide untuk presentasikan dari poin 2, 3, dan 4. Lalu membuat buku dari setiap kelas yang isinya berupa tahapan-tahapan dari poin 2, 3, dan 4. Ya. Lalu yang ketiga adalah membuat video dan di-upload di media sosial atau YouTube. Ya. Di-subscribe dan di-like serta menyebutkan identitas mahasiswa. Nah, setiap dosen nanti yang mengajar di kelas-kelas akan mengumpulkan link video dari kalian masing-masing. Ya. Jadi nanti akan ada dosen yang mengajarkan di kelas sistem operasi kalian. Nah, silakan diskusikan terkait dengan tugas-tugas ini supaya nanti hasilnya bisa maksimal. Oke, dari tugas kita akan membahas sedikit tentang materinya terkait dengan konsep dasar sistem operasi. Nah, definisi sistem operasi adalah sebuah program yang bertindak sebagai perantara antara pemakai komputer atau user dengan komputer atau perangkat keras. Nah, yang kedua, sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak. Nah, jadi sistem operasi ini ada di setiap device perangkat pintar ya, atau dimulai dari era komputer. Nah, bertugas untuk membantu perangkat kerasnya dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen proses. Kalau perangkat keras itu masuknya ke fisik, bentuknya ada hard disk, ada RAM, ada prosesor, ada mouse ya. Nah, semua itu tidak akan bisa berjalan tanpa adanya sistem operasi atau program yang mengaturnya. Nah, fungsi sistem operasi yang pertama adalah sebagai pengelola sumber daya atau resource manager. Yang kedua, sistem operasi mengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer. Lalu sistem operasi juga sebagai penyedia layanan atau extend mesin atau virtual mesin. Ya. Mungkin kalian udah pernah ada yang memakai aplikasi virtual mesin ya. Untuk mencoba berbagai macam sistem operasi yang ada. Seperti misalkan Windows, dari misalkan Vista XP sampai dengan yang terbaru, atau Linux ya, Linux sebagai bahan uji coba, atau juga iOS. Nah, kalian sebagai mahasiswa
terutama di bidang IT, tentunya harus mengetahui berbagai macam sistem operasi, supaya nanti di dunia kerja tidak kaget lagi ketika mendapatkan komputer dengan OS yang berbeda. Contoh, kalian sudah terbiasa memakai Windows selama ini, yang mungkin saja ketika melamar pekerjaan ternyata di sana menggunakan OS yang berbeda. Maka nanti akan membutuhkan adaptasi yang baru untuk kalian. Nah, yang keempat, sistem operasi menyediakan sekumpulan layanan disebut dengan sistem calls ke pemakai, sehingga memudahkan dan menyamankan penggunaan atau pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Nah, tujuan sistem operasi sendiri, dengan sistem operasi komputer atau perangkat keras yang lebih efisien dan bisa bekerja dengan baik. Dengan sistem ini, komputer dapat bekerja dalam kode binary yang mudah dipahami dan digunakan oleh pemakai. Nah, ada salah satu tugas utama dari sistem operasi, yaitu pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer. Lalu yang kedua adalah sistem operasi sebagai penyedia layanan. Tadi sempat sudah disinggung juga di beberapa slide di depan. Nah, lanjut, salah satunya juga mengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer agar beroperasi secara benar dan efisien. Tentunya jika sistem operasinya juga bermasalah atau terjadi crash, atau terjadi korup pada sistem operasinya, maka komputer juga akan mengalami sebuah permasalahan. Maka dari itu biasanya solusinya adalah kita harus melakukan instalasi ulang untuk mengganti dengan OS yang baru, atau bisa di-upgrade atau bisa diinstal dengan sistem operasi yang sama. Nah, semua komponen di sistem komputer yang dapat memberi manfaat terdiri dari sumber daya fisik dan daya abstrak. Nah, daya fisik yang dimaksud misalnya adalah keyboard, barcode reader, dan sebagainya, atau mouse, joystick, trackball, touchscreen, dan lain-lain. Atau tempat penyimpanan seperti flop disk, hard disk, tape drive, optical disk, itu yang berbentuk segala macam yang berbentuk fisik. Nah, lalu sumber daya yang abstrak itu seperti PCB, semaphore untuk mengendalikan sinkronisasi, table segment, table pack, inode, dan lain sebagainya. Dan juga ada berkas file untuk menyimpan data atau program. Nah, program merupakan juga kumpulan instruksi yang dapat dijalankan untuk memproses. Nah, jenis program yaitu ada utilitas atau aplikasi untuk mencapai tujuan komputasi pengolahan tertentu. Nah, selanjutnya adalah tugas utama sistem operasi dalam sistem operasi ini sebagai penyedia layanan atau sebagai external atau virtual machine. Sistem operasi menyediakan layanan, sekumpulan layanan disebut dengan sistem call. Tadi sudah sempat dibahas. Nah, menurut Stelling, sistem operasi seharusnya menyediakan layanan di bidang berikut, misalkan pembuatan program. Nah, sistem operasi harus menyediakan beragam fasilitas dan layanan untuk membantu pemrograman menulis program. Jadi, salah satu yang ada di dalam sistem operasi kan berarti ada beberapa aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan dalam keseharian. Contohnya misalkan aplikasi untuk mengetik seperti Office kalau di Windows, atau aplikasi editing untuk mengedit foto, mengedit video, atau layanan misalkan seperti aplikasi untuk membuat program seperti Borland, Visual Studio, atau Android Studio, dan lain sebagainya. Nah, lalu juga ada yang dinamakan dengan eksekusi program. Sejumlah tugas perlu dilakukan untuk mengeksekusi program. Misalkan instruksi-instruksi dan data harus dibuat ke memori utama. Perangkat-perangkat masukan, keluaran, dan bekas-bekas harus diinisialisasi, serta sumber daya harus disiapkan. Oke, jadi selain ada pembuat program, juga harus ada si eksekutor programnya. Nah, selanjutnya adalah pengaksesan perangkat masukan atau keluaran.
Nah, tiap perangkat masukan atau keluaran memerlukan sejumlah instruksi atau sinyal kendali yang rumit. Ya. Lalu pengaksesan terkendali terhadap berkas, ini yang dimaksud adalah pada sistem dengan banyak pemakai simultan. Sistem operasi menyediakan mekanisme proteksi untuk mengendalikan pengaksesan terhadap berkas. Yang kelima ada pengaksesan sistem. Pada sistem publik atau dipakai bersama, sistem operasi ini mengendalikan pengaksesan ke sumber daya sistem secara keseluruhan. Nah, yang keenam ada deteksi dan memberi tanggapan terhadap kesalahan. Beragam kesalahan dapat muncul di sistem komputer. Sistem operasi harus memberi tanggapan terhadap kondisi atau kesalahan yang terjadi dengan dampak terkecil bagi aplikasi-aplikasi yang sedang berjalan. Yang ketujuh ada akunting. Sistem operasi juga yang bagus harus bisa mengumpulkan data, statistik, penggunaan beragam sumber daya, dan memonitoring parameter kinerja. Ya, kalau di Windows kita biasa ada yang dinamakan dengan melihat parameter penggunaan dari aplikasi-aplikasi yang sedang berjalan, task manager ya, atau berapa persen CPU yang digunakan, RAM yang digunakan, dan hard disk yang digunakan, semuanya bisa dimonitoring dan ada parameternya. Nah, konsep utama sistem operasi, yang pertama ada proses. Konsep utama sistem operasi, proses pada dasarnya adalah suatu program yang sedang dieksekusi, yang terdiri dari program itu sendiri, program counter, stack pointer, register, dan semua informasi yang ada saat eksekusi berlangsung. Nah, yang kedua, file, sekumpulan informasi yang saling berkaitan dan didefinisikan oleh pembuatnya. Lalu ada sistem call, sekumpulan instruksi tambahan yang disediakan sistem operasi sebagai penghubung dengan program pemakai. Nah, yang keempat ada sistem program, kumpulan dari sistem yang banyak untuk menyelesaikan masalah-masalah umum dan menyediakan lingkungan yang mempermudah pengembangan dan pelaksanaan program. Nah, menurut Starling juga, sistem operasi punya 3 sasaran nih, ada kenyamanan, efisiensi, dan mampu berevolusi. Yang pertama, dia harus membuat pengguna komputer menjadi lebih nyaman, ya, dan lebih efisien tentunya, dan juga harus dibangun sehingga memungkinkan dan memudahkan pengembangan ke depannya, serta pengujian dan pengajuan fungsi-fungsi baru tanpa mengganggu layanan yang dijalankan atau layanan yang sebelumnya. Nah, sejarah dari kaca sejarah pengembangan sistem operasi, generasi pertama ada di tahun 1945, yang mengingatkan pada saat Indonesia merdeka, sampai dengan 1955 dengan sebutan vacuum tubes ya. Awal pengembangan sistem komputasi elektronik menggantikan ide-ide mesin yang tadinya secara manual, mekanik, seperti mesin tik yang sudah tergantikan. Lalu generasi kedua disebut dengan transistor dan sistem pada tahun 1955 sampai 65 adalah dikumpulkan sebuah job yang dikumpulkan dalam satu rangkaian kemudian dieksekusi secara berurutan. Nah, di generasi ketiga disebut dengan IC dan multiprogramming, disebut dengan mempartisi memori menjadi beberapa bagian. Dengan satu bagian memori adalah satu job berbeda. Nah, lalu dengan spooling membuat peripheral dapat diakses secara simultan. Lalu juga dengan time sharing, varian dari multiprogramming di mana tiap pemakai mempunyai satu terminal online dengan memproses hanya memberi layanan pada pemakai yang aktif. Nah, lalu di tahun 80 sampai dengan 2001 muncul dinamakan dengan personal komputer. Ya, artinya sudah tidak berbentuk fisik yang besar lagi, sudah disebut dengan personal komputer. Nah, sistem operasi ini untuk jaringan di mana pemakai menyadari keberadaan komputer-komputer yang terhubung. Ya, sudah mulai ada IP address, sudah mulai ada internet dan lain sebagainya. Nah, distributed operating system, sistem operasi untuk jaringan komputer-komputer dengan pemakai tak perlu menyadari keberadaan komputer yang terhubung, di mana alokasi kerja sudah otomatis dikerjakan oleh sistem operasi. Ya, berikut adalah penjelasan atau konsep dasar mengenai sistem operasi, yang pada intinya dalam fase masa sejarah memang semakin lama
atau setiap tahunnya selalu dikembangkan sistem operasi dengan versi yang terbaru. Baik itu dari Windows ataupun Linux ataupun iOS juga pasti selalu mengeluarkan generasi terbarunya ya. Mulai dari misalkan kalau di apa Windows tadi yang mungkin pernah pakai Windows XP pada zaman tahun 2000-an ya. Lalu berkembang sampai sekarang sudah masuk ke Windows 11 ya. Jadi semakin lama akan semakin berkembang lagi sistem operasi yang digunakan atau variasinya. Di Linux saja sudah banyak-banyak jenisnya, ada Red Hat ya. Lalu ada jenis-jenis yang seperti misalkan eh, tan apa sistem operasi yang bekerja di perangkat-perangkat jaringan, misalkan seperti router ya atau switch. Nah, itu dia juga mempunyai sistem operasinya sendiri. Nah, jadi di setiap perangkat mempunyai sistem operasi yang berbeda-beda. Jadi ketika kita ingin menjalankan, maka tampilannya secara grafiknya akan berbeda-beda. Baik itu Windows, Linux ataupun OS-OS lainnya. Pasti akan ada tata letak yang berbeda. Walaupun terkadang ada juga yang sama. Misalkan apa sih misalkan nanti kalau kalian menjalankan Linux Debian apakah beda jauh dengan Linux yang lainnya? Nah, itu yang akan menjadi tugas kalian secara kelompok tadi untuk membahas distro-distro Linux yang ada. Dan tentunya kalian harus mengerti secara rinci terkait OS Linux yang kalian bahas. Supaya nantinya teman-teman satu kelas kalian juga mempunyai informasi yang tepat mengenai OS yang kalian bahas. Oke. Nah, jangan lupa untuk mengerjakan latihan soal yang sudah ada di slide ini sebanyak 5 soal ya. Oke, mungkin sampai di sini saja untuk pertemuan pertama mengenai mata kuliah sistem operasi dengan tema konsep dasar dan sejarah perkembangan sistem operasi ya. Saya Mugi Raharjo, sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.